Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Ahmad Rivaldi, NIM 105190190. Saya Alexandra Putra, NIM 105190171. Saya Desi Lufitasari, NIM 105190173. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjelaskan materi kami, yaitu kewirausahaan yang sah dan terlarang. Baiklah, yang pertama adalah konsep nilai usaha pada Al-Quran dan hadis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam jual beli, sehingga dapat membawa pada pola transaksi jual beli yang sehat dan menyenangkan. Oleh karena itu, tidaklah cukup mengetahui hukum jual beli tanpa adanya pengetahuan tentang konsep pelaksanaan transaksi jual beli tersebut. Sebenarnya, konsep ini tidaklah sulit, melainkan konsep yang sering ditemui dalam kalangan masyarakat. Hanya saja dalam hal ini kami ingin memperkenalkan konsep jaras dalam transaksi jual beli yang mengacu pada fikih Islam. Hal ini dimaksudkan agar transaksi tersebut jauh dari perbuatan keji, kotor, dan bahkan merugikan. Banyak para penjual dan pembeli tidak menghiraukan konsep di atas, padahal konsep tersebut merupakan awal untuk bangkit dan menguntungkan. Di samping itu, konsep tersebut juga merupakan komponen dalam konsep jual beli dalam fikih Islam. Jika diperhatikan secara global, memang perilaku tersebut kelihatan remeh. Tetapi sebaliknya, jika benar-benar diperhatikan, maka akan dapat membuat pola transaksi jual beli yang sehat, menyenangkan, dan bahkan menguntungkan. Konsep tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur. Sifat jujur merupakan sifat Rasulullah SAW yang patut ditiru. Rasulullah SAW dalam berbisnis selalu mengedepankan sifat jujur. Beliau selalu menjelaskan kualitas sebenarnya dari barang yang dia jual. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya, dari Abdullah bin Harits, ia mengadu kepada Hakim bin Hazim radhiyallahu an, dan beliau berkata pada Rasulullah SAW bersabda, penjualan dan pembeli dapat melakukan khiyar atau memilih selagi belum berpisah atau sampai keduanya berpisah. Apabila keduanya telah setuju dan jelas, maka jual belinya mendapatkan berkah. Dan apabila keduanya saling menekankan dan berdusta, maka dihapus keberkahan yang ada pada jual belinya, atau tidak mendapatkan keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua adalah amanah. Amanah dalam bahasa Indonesia dapat dipercaya. Dalam transaksi jual beli, sifat amanah sangatlah diperlukan, karena dengan amanah maka semua akan berjalan dengan lancar. Dengan sifat amanah, para penjual dan pembeli akan memiliki sifat saling mencuri. Para penjual dan pembeli akan memiliki sifat tidak saling mencurigai, bahkan tidak khawatir walau barangnya di tangan orang. Memulai bisnis biasanya atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, amanah adalah komponen penting dalam transaksi jual beli. Yang ketiga adalah ramah. Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang, atau bahkan memilah-milih untuk berperilaku ramah. Padahal ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja. Dengan ramah, maka banyak orang yang suka. Dengan ramah, banyak pula orang yang senang. Karena sifat ramah merupakan bentuk aplikasi dari kerendahan hati seseorang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan mengasihi seseorang yang murah hati ketika menjual, membeli, dan meminta. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat adalah adil. Adil merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah merupakan contoh sosok manusia yang berlaku adil. Dengan adil, tidak ada yang dirugikan. Bersikap tidak membeda-bedakan kepada semua konsumen merupakan salah satu bentuk aplikasi dari sifat adil. Oleh karena itu, bagi para penjual, semestinya bersikap adil dalam transaksi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 58 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar, lagi Maha Melihat. Yang terakhir adalah sabar. Sabar merupakan sikap terakhir yang ketika sudah berusaha dan bertawakal. Dalam jual beli, sifat sabar sangat diperlukan karena dapat membawakan keberuntungan. Bagi penjual, hendaklah bersifat sabar
bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain. Hal ini dilakukan agar si pembeli merasa puas dan senang jika bertransaksi. Begitu pula dengan pembeli, sifat sabar harus ditanamkan jika ingin mendapatkan produk yang memiliki kualitas bagus plus harga murah dan tidak kena tipu. Sifat muamalah yang dimiliki Rasulullah. Yang pertama, sidik atau jujur, yakni jujur pada diri sendiri maupun orang lain, akan melahirkan sifat keyakinan dan keberanian. Ini sangat diperlukan dalam berbisnis. Kemudian amanah, dapat dipercaya, mendorong seseorang untuk bertanggung jawab, membangun kekuatan diri, dan memperbaiki kualitas hubungan sosial. Yang ketiga, tablik atau komunikatif, yang berarti pebisnis harus menjadi marketing yang hebat dan seseorang pembicara yang unggul. Dan yang terakhir, fatonah atau cerdik, yaitu pebisnis harus memiliki kemampuan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, lalu muncullah kreativitas, ide, dan wawasan, sehingga produk atau jasa yang dihasilkan menjadi unggulan atau menjadi lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang larangan berbisnis dalam Islam. Yang pertama yaitu jahalah atau kesamaran. Dalam berbisnis tidak boleh ada unsur kesamaran atau ketidakjelasan, baik itu dari jenis dan jumlah barang. Yang kedua yaitu ada maisir atau perjudian. Rasulullah melarang perjudian, menjual barang dengan alat dadu atau sejenisnya, dan minuman keras yang terbuat dari biji-bijian. Yang ketiga yaitu ada az-zulmu atau kezoliman. Kezoliman yang sering terjadi pada bisnis adalah penipuan, penimbunan barang, dan pencurian. Yang keempat yaitu mengandung unsur riba. Yang kelima, gharar atau penipuan atau juga kecurangan. Segala bentuk gharar atau penipuan dalam berbisnis itu dilarang oleh Islam. Hal ini dikarenakan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Apabila ada terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.